pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi ini kami boleh berkumpul setelah bangsa kami melewati pandemi yang mengkhawatirkan seluruh insan di negeri ini. Namun kami bersyukur pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama. Semua karena berkat dan kesempatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kesulitan, setiap masalah yang kami hadapi, mengizinkan Tuhan untuk berbuat sesuatu terhadap kami. Terima kasih, biarlah kami datang dengan sukacita. Kami ingin merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang bersiap memuji dan memuliakan Tuhan pagi ini boleh dalam satu hati hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah raya satu ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Haleluya, lambaikan tangan kita. Tangan-tangan berkemenangan, haleluya, haleluya. Tidak terasa, sudah lewat 2,5 bulan kita tidak bertatap muka. Saat ini kita datang, di saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Allah kita, amin. Tuhan, pemeliharaan Tuhan, nyata dalam kehidupan kita. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Karena kita ingin bersenang-senang untuk memuji Tuhan. Terima sukacita sorga. Mari berjemaat bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih oh Tuhan untuk sukacitamu. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata menghiburku. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
kasih Tuhan. Haleluya Bapa, kami datang Tuhan. Oh, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Oh, terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Bapa. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga kami sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kuduslah,
Tuhan Yesus. Allah semesta Allah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembahmu. Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan di dalam ibadah. Dan kita patut untuk mengucap syukur karena hari-hari yang telah kita lewati, Dia setia untuk terus menolong dan menyertai kita. Dan hari ini ada kesempatan yang indah yang diberikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kembali beribadah kepadanya, untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati. Kami dapat menikmati penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat khusus bagi kami di dalam ibadah kami. Tuhan, ini kami, ini hati dan pikiran kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menguasai kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini kami sungguh-sungguh dapat menikmatinya dan kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang berkata-kata. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang siap mendengarkan. Sehingga baik yang berkata-kata juga yang mendengarkan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 17. Ya, semua saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14 sampai 17, demikian bunyinya. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini saya memberi tema dunia yang gelisah. Menurut KBBI, gelisah itu artinya cemas, khawatir, tidak tenang, dan gelisah itu adalah berhubungan dengan
perasaan manusia. Tetapi seringkali alam, kejadian alam atau peristiwa-peristiwa alam juga digambarkan dengan hal-hal yang dilakukan oleh manusia seperti nyiur melambai, ombak berkejar-kejaran, dan hari ini saya memberi tema firman Tuhan, dunia yang gelisah. Nah, dari ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita membaca surat Yohanes ini, surat 1 Yohanes, kita akan mendapati bahwa di dalam suratnya ini Rasul Yohanes mau membentangkan atau menjelaskan atau menerangkan kenyataan-kenyataan hidup rohani setiap orang percaya. Yaitu tentang tantangan hidup rohani bagi setiap orang percaya, halangan, rintangan yang dapat menghambat pertumbuhan kerohanian, bahkan dapat membunuh kerohanian seseorang. Dan di dalam surat ini Rasul Yohanes mau menjelaskan, membentangkan bahwa setiap kehidupan kerohanian orang percaya dari berbagai macam suku, bangsa, dari berbagai asal orang percaya itu pasti akan menghadapi tantangan ini. Sehingga surat ini ditulis supaya setiap generasi itu dapat terus belajar, waspada. Apa sih yang ada di sekitar mereka yang sekiranya menghambat pertumbuhan rohani mereka. Mungkin ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ada tantangan dari orang-orang yang berseberangan. Karena di dalam surat Yohanes ini, dari 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu Yohanes menuliskan atau menjelaskan pertentangan-pertentangan antara yang benar dan yang salah. Itu Yohanes berusaha untuk menjelaskan kepada setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya orang percaya itu sungguh-sungguh jikalau beriman kepada Tuhan itu beriman, tidak setengah-setengah. Dan pertentangan-pertentangan itu antara lain di pasal 1 dan pasal 2 itu ada gelap dan terang. Ya jelas ya Bapak Ibu Saudara, jadi gelap dan terang, tidak ada abu-abu. Keinginan dunia dan keinginan Bapa itu dipertentangkan. Pasti itu akan bertentangan. Tidak bisa seseorang itu mengasihi dunia juga mengasihi Bapa. Dikatakan tadi jikalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca surat Yohanes ini, khususnya 1 Yohanes, itu akan dengan gampang akan melihat bagaimana Yohanes itu berusaha menjelaskan, membentangkan, menceritakan hal-hal yang bertentangan. Jadi kalau A ya, kalau udah A enggak B, kalau udah B enggak A. Jadi pertentangan itu begitu jelas. Sehingga tidak ada yang abu-abu. Seperti perikop yang kita baca atau kita renungkan pada hari ini. Tadi ayat-ayat yang kita baca itu mengatakan bahwa yang ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Sementara di ayat yang 12, Rasul Yohanes mengatakan begini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi surat 1 Yohanes ini ditujukan baik kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, kepada orang muda. Jadi surat 1 Yohanes ini tidak ditujukan kepada satu jemaat tertentu atau satu pribadi tertentu, tidak. Tapi surat ini ditujukan kepada
keseluruhan, secara umum, secara kepada semua orang percaya lintas generasi. Kalau di sini tadi Rasul Yohanes menulis, aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, itu bisa jadi anak-anak di sini yang dimaksud adalah anak-anak kita, anak-anak yang kita lahirkan. Jadi sejak mereka anak-anak, mereka sudah harus mendengar berita Injil. Siapa yang menyampaikan? Tugas tanggung jawab orang tua, tugas tanggung jawab gereja untuk mempersiapkan anak-anak ini sehingga sejak mereka di usia anak-anak sudah mendengar tentang siapa mereka. Anak-anak adalah orang berdosa, tetapi dosa mereka sudah diampuni ketika mereka percaya kepada Yesus. Dan itu yang menjadi tugas tanggung jawab orang tua, orang-orang yang ada di sekitar anak-anak yang jauh lebih tua untuk menyampaikan berita ini. Juga tugas gereja, guru-guru sekolah minggu. Jadi orang tua membawa putra-putrinya ke gereja untuk bersekolah minggu. Supaya apa? Supaya sejak anak-anak mereka sudah mendengar berita tentang pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak ini juga bisa ditujukan kepada orang-orang yang baru mengenal Tuhan, yaitu anak-anak secara rohani. Mereka masih membutuhkan pertumbuhan, mereka masih membutuhkan pengajaran, mereka masih membutuhkan bimbingan seperti orang tua membimbing putra-putri yang mereka lahirkan. Orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus itu membutuhkan pengajaran yang lebih. Supaya apa? Supaya pengenalan mereka semakin dalam kepada pribadi Yesus, kepada kasih Allah yang sudah memanggil mereka. Nah, surat ini juga ditujukan kepada bapak-bapak. Dikatakan, hai bapak-bapak, aku menuliskan kepada kamu karena kamu sudah mengenal Dia sejak semula. Sejak semula, dikatakan sejak semula. Jadi ketika usia anak-anak semakin bertumbuh menjadi pemuda, menjadi bapak-bapak, itu pengenalan akan Tuhan itu harus semakin dalam. Dan pengenalan ketika sudah menjadi bapak-bapak itu artinya rohaninya sudah bertumbuh, semakin dewasa dan mengenal Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan Yesus ada sejak awal, sejak mula-mula, sejak dunia belum dijadikan itu Tuhan Yesus sudah ada. Allah sudah ada. Dan itu dari mana? Dari pengenalan yang terus bertumbuh. Jadi surat Yohanes ini ditujukan kepada lintas generasi. Mulai dari anak-anak, bapak-bapak, juga kepada kaum muda. Di sini ada penekanan untuk kaum muda. Saya akan membacakan ulang di ayat yang ke-14 di bagian yang aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kenapa untuk kaum muda ini Rasul Yohanes memberi penekanan khusus? Karena kaum muda inilah generasi yang masih penuh kekuatan, penuh semangat, dan generasi muda inilah yang diharapkan untuk bersemangat lebih ketika ia menyaksikan imannya, ketika ia mengejar pertumbuhan imannya, ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi apapun generasi muda.
sebagai pilar atau sebagai tonggak untuk menegakkan berita Injil. Kalau gitu anak-anak dan generasi tua nggak punya tanggung jawab itu, tidak. Tetapi justru penekanan atau tanggung jawab besar itu ada di generasi muda. Karena apa? Dia masih penuh semangat, dia masih kuat secara jasmani, dia masih kuat. Semangat juga, dia masih semangat, dipenuhi semangat muda. Dan untuk mencapai itu, dia masih memiliki, karena dia masih mempunyai semangat, sehingga dia masih potensi untuk menggapai atau untuk memberitakan Injil tidak hanya di lingkungan dia. Dia punya kesempatan untuk jauh ke depan, jauh keluar, bahkan keluar dari negaranya untuk memberitakan Injil. Itu tugas dari anak-anak, dari kaum muda, memiliki, dipercayai oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes dengan tugas tanggung jawab khusus untuk menyampaikan berita Injil, untuk memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi dengan semangat muda mereka. Sehingga surat 1 Yohanes ini adalah surat yang ditujukan kepada lintas generasi. Sejak penerima surat pertama sampai saat ini, yaitu kepada saya, Bapak Ibu Saudara, kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Surat ini ditujukan kepada anak-anak, kaum muda, juga kaum bapak, dengan satu pengajaran khusus bagi kita. Apa sih yang ditekankan atau dijabarkan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya ini untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, juga untuk penerima surat mula-mula? Yang pertama yang diajarkan adalah, janganlah kamu mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Ya, tadi saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa surat 1 Yohanes ini ada pertentangan-pertentangan yang tajam. Ya, jadi di sini yang pertama diajarkan, jangan kamu mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Jadi dunia dengan segala keinginannya itu adalah dunia yang dikatakan sedang menuju kebinasaan. Dunia dengan segala keinginan. Keinginan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah yang ditawarkan oleh dunia. Menarik secara mata. Oleh sebab itu Rasul Yohanes menekankan, dunia ini penuh dengan keinginan daging, yaitu hal-hal yang menyenangkan secara daging, secara emosi. Juga keinginan mata. Apa yang dilihat oleh mata kita untuk yang ada di dunia ini sangat menarik. Terus apa lagi? Yaitu keangkuhan hidup. Setiap manusia memiliki natur, bawaan, karena dosa itu adalah keangkuhan hidup. Setiap manusia ingin menunjukkan siapa jati dirinya. Ini aku. Dengan apa? Dengan capaian-capaian. Dengan prestasi-prestasi. Kalau gitu apakah orang percaya tidak boleh mencapai atau berprestasi? Tidak, bukan itu penekanannya. Tetapi dunia ini menawarkan itu untuk mengesampingkan Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa manusia mampu menggapai prestasi, mampu menggapai capaian-capaian itu dengan kemampuan sendiri. Tidak dengan Tuhan. Itu yang dipertentangkan oleh Rasul Yohanes. Jadi jangan kamu mengasihi dunia ini. Ketika kamu sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menyandang predikat sebagai anak Allah, jangan mengasihi dunia ini. Bagaimana kalau setengah-setengah? Setengah mengasihi dunia, setengah mengasihi Tuhan. Tidak. Ada pertentangan tajam yang ditekankan oleh Rasul Yohanes.
Kalau kamu mengasihi dunia, kasih akan Bapa, kasih akan Tuhan itu tidak ada. Karena kasih itu sudah diberikan kepada dunia. Jadi kita harus memilih. Memilih dengan tajam. Mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Kalau kasih kepada Bapa itu artinya apa? Kita tidak boleh mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Jadi kita harus mengasihi Bapa dengan segala apa yang dikehendaki Bapa. Kalau mengasihi dunia keinginan daging, keinginan mata. Kalau mengasihi Bapa apa? Yaitu melakukan kehendak Bapa dengan mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu artinya mengasihi saudara bersaudara. Baik saudara kandung, saudara seiman, juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita boleh mengasihi mereka. Mengasihi Bapa itu artinya apa? Mengasihi Bapa artinya melakukan kehendak Bapa. Tadi melakukan kehendak Bapa artinya mengasihi sesama sebagai bukti mengasihi Allah. Lalu apa? Mengasihi sesama itu bagaimana caranya? Yaitu mengabarkan berita baik. Kabar baik, berita Injil, berita keselamatan yang dari Tuhan kepada dunia ini. Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaannya ini boleh direbut dan dia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka pribadi. Ayat yang 17 tadi menjelaskan secara tajam. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu sedang lenyap. Sedang menuju kebinasaan. Ini dunia. Dunia yang kita huni ini sedang menuju kebinasaan dengan segala keinginannya. Dan pertentangannya adalah, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yaitu orang yang mengambil keputusan untuk mengasihi Allah, melakukan kehendak Allah, dia memiliki kepastian hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di dunia? Bukan. Hidup selama-lamanya beserta Bapa di surga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Rasul Yohanes membentangkan pilihan yang begitu tegas kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang harus kita pilih? Kita memilih mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, sementara dunia ini sedang menuju kebinasaannya. Atau kita mau mengasihi Allah dan menjadi anak-anak Allah yang taat, yang rela melakukan kehendak Allah, dan kita akan hidup selama-lamanya dengan Allah. Kapan kesempatan itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara? Sekarang, saat ini. Tawaran itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Keputusan ada di tangan kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan melalui surat Rasul Yohanes di 1 Yohanes 2 itu menawarkan atau membukakan, membentangkan pilihan yang tegas. Tidak ada tengah-tengah atau abu-abu. Mengasihi dunia atau mengasihi Allah. Mengasihi dunia berarti kita sedang menuju kebinasaan dengan dunia dan segala keinginannya. Mungkin sementara kita menikmati kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi dunia ini sedang menuju kebinasaan. Sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Bapa, mengasihi Bapa,
dengan langkah pertama membuka hati untuk percaya Tuhan Yesus? Artinya apa? Kita mengasihi Bapa dan taat untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu dengan mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi saudara seiman kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dengan kasih apa? Kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kasih Allah yang sudah dibuktikan kepada kita, yaitu dengan Tuhan Yesus yang hadir ke dunia, mati di kayu salib untuk pengampunan dosa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ambil tugas tanggung jawab kita masing-masing. Ketika kita saat ini dipercaya sebagai orang tua, mari kita bawa putra-putri kita untuk mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan dengan usia yang masih muda, mari kita menggunakan masa muda ini untuk apa? Memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang sudah dewasa, orang yang sudah lanjut usia, itu pun Tuhan memberikan kepercayaan untuk terus membimbing orang-orang muda supaya imannya bertumbuh. Tidak mati karena dibunuh oleh keinginan-keinginan dunia, oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tugas saya, tugas Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada pilihan mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Dan saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara sudah mengambil keputusan yang tepat, yaitu untuk mengasihi Bapa. Sehingga mari kita kerjakan, kita lakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita, mengingatkan kita, dan terus memberi semangat kita untuk maju di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang terus berusaha melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah disampaikan, telah kami dengar. Ini kami, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan menolong kami, supaya kami dapat terus bertahan di dalam keputusan kami untuk mengasihi Bapa. Kami terus belajar untuk taat, melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kami. Mengasihi Allah, mengasihi sesama kami, dan melakukan tugas tanggung jawab kami dengan terus takut kepada Tuhan. Terus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon terus pimpinan tangan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau terus belajar melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi hamba percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami yang akan menjelaskan lebih lagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga menaikkan doa kami, doa permohonan kami, doa ucapan syukur kami untuk bangsa dan negara kami. Bagaimana Tuhan terus menjaga, terus memelihara bangsa kami sampai saat ini. Bagaimana Tuhan menolong bangsa kami untuk lepas sedikit demi sedikit dari cengkeraman COVID-19. Sampai saat ini bangsa kami boleh menerima kelegaan dari Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan bangsa ini, baik yang di pusat maupun yang di daerah, bahkan sampai yang di tingkat yang terkecil. Engkau memberkati aparat keamanan, juga yang di kota-kota besar,
sampai di daerah-daerah pelosok. Terlebih lagi Engkau memberkati aparat keamanan yang ada di daerah-daerah konflik. Tuhan, ada bagian-bagian dari negara ini yang masih mengalami konflik. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon perlindungan Tuhan, baik untuk aparat keamanan, baik untuk para pemimpin yang ada di daerah-daerah konflik, baik untuk tenaga kesehatan yang di daerah-daerah konflik. Mohon perlindungan yang dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin merasa tidak puas, merasa sakit, merasa terpinggirkan. Tuhan, mohon lawatan-Mu, mohon jamahan-Mu, sehingga orang-orang ini boleh kembali kepada pangkuan negeri ini, NKRI, sehingga bersama-sama dengan pemerintahan menjaga kesatuan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang terus bekerja melalui para pemimpin, melalui aparat keamanan, melalui anak-anak Tuhan yang terus setia berdoa untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana sidang raya Gereja Gerakan Pentakosta yang akan dilaksanakan tanggal 22 dan 23 yang akan datang. Baik yang dilaksanakan di Manado secara onsite maupun dilaksanakan di titik-titik atau di tempat-tempat tertentu secara online. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon urapan-Mu untuk panitia, baik yang di Manado juga yang di wilayah-wilayah di mana akan diadakan secara online. Tuhan, Engkau yang menolong. Juga untuk calon pemimpin yang ada sampai saat ini. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Pendeta Diki Suwarta STH sebagai calon dari Jawa Barat. Tuhan, jikalau Engkau yang menghendaki hamba-Mu ini memimpin GGP bagi kemajuan pekerjaan Tuhan di negeri ini, Tuhan, Engkau yang membukakan jalan. Tetapi kami menyerahkan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kemajuan pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja Tuhan, GGP yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berjemaat bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih oh Tuhan untuk sukacita-Mu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menungguku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita untuk terus menjadi anak-anak Allah yang taat kepada kehendak Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.